Dharavi dikenal sebagai daerah paling kumuh di Asia yang terletak di jantung kota Mumbai. Sebuah kota yang menjadi pusat ekonomi dan hiburan di India. Di tengah kepadatan kota Mumbai, yang menempati peringkat ke-9 sebagai kota paling padat di dunia, dengan populasi mencapai sekitar 18 juta jiwa. Dharavi menjadi semacam kota dalam kota, tetapi dengan kondisi lingkungan yang sangat jauh dari layak. Dharavi membentang seluas 550 hektar, dengan kepadatan penduduk sekitar 10 kali luas kota. Diperkirakan, terdapat sekitar 1 juta penduduk yang tinggal di kawasan ini dalam kondisi berdesakan. Mereka tinggal dalam gubuk sederhana dengan ukuran 9 meter persegi yang dihuni oleh 8 hingga 10 orang. Dalam kota besar, di mana sewa rumah termasuk yang tertinggi di dunia, Dharavi memberikan pilihan rumah murah dan terjangkau bagi mereka yang pindah ke kota Mumbai untuk harapan hidup yang lebih baik. Yang karenanya, masyarakat di kawasan ini tampak dengan senang hati untuk tinggal berdesakan. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Dharavi tidak memiliki sarana kamar mandi pribadi atau fasilitas toilet umum yang memadai. Berdasarkan persentase, Dharavi hanya memiliki 1 toilet untuk setiap 1.500 penduduknya. Bahkan, kamar mandi dan toilet yang berada di kawasan ini menjadi properti yang paling tidak terawat. Pengunjung yang datang ke Dharavi dapat menemukan 3 jenis toilet umum, yaitu gratis, berbayar, dan yang dikelola oleh masyarakat perumahan. Tetapi sayangnya, toilet gratis di Dharavi tidak pernah memiliki air. Kendati dikenal sebagai kawasan kumuh, dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tetapi Dharavi adalah pusat kegiatan ekonomi. Terdapat sekitar 4.900 unit produksi di Dharavi, mulai dari tekstil, tembikar, restoran, hingga daur ulang sampah, yang menghasilkan pendapatan yang fantastis. Sebagian besar produk ini dibuat di unit manufaktur kecil yang tersebar di daerah kumuh dan dijual di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, sekitar 80% sampah plastik di kota Mumbai melewati kawasan Dharavi, di mana kemudian sampah-sampah tersebut didaur ulang bersama sejumlah industri perumahan, hingga menyumbang sekitar $1 miliar per tahun untuk ekonomi lokal. Bukan hanya itu, Dharavi juga kerap dikunjungi oleh turis untuk berwisata. Beberapa tour and travel menyediakan pemandu langsung dari warga lokal untuk berkeliling di kawasan kumuh ini. Tujuan tur itu sendiri digunakan untuk menghilangkan anggapan tentang masyarakat Dharavi yang penuh penderitaan. Mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa penduduk setempat mampu mencapai mimpinya, meski dalam kondisi yang terpuruk. Dharavi memiliki sejarah panjang. Pada abad ke-18, Dharavi merupakan sebuah pulau dengan rawa bakau yang dominan. Sampai akhir abad ke-19, Dharavi adalah kawasan jarang penduduk yang dihuni oleh nelayan koli dan membuat kawasan ini dijuluki sebagai Desa Koliwada. Pada tahun 1850-an Dharavi berkembang semakin pesat, sehingga kepadatan penduduk di kawasan ini meningkat 10 kali lebih tinggi dari kota London di masa itu. Dan, seiring dengan perkembangan ekonomi yang meningkat pesat, banyak migran pedesaan yang mencari pekerjaan datang ke kota Mumbai. Sehingga populasinya
melonjak melewati 1 juta. Tempat tinggal dan pabrik skala kecil tumbuh sembarangan di Darafi. Tanpa penyediaan sanitasi, saluran air, air minum yang aman, jalan, atau layanan dasar lainnya. Namun demikian, beberapa komunitas etnis, kasta dan agama yang telah menetap di Darafi waktu itu membantu membangun pemukiman Darafi, membangun sekolah serta kuil, membangun rumah, serta pabrik. Pada tahun 1887, masjid pertama di Darafi mulai didirikan. Kemudian pada tahun 1913, kuil pertama di Darafi juga didirikan. Saat kemerdekaan India dari pemerintahan kolonial pada tahun 1947, Darafi telah tumbuh menjadi daerah tumbuh terbesar di kota Mumbai dan seluruh India. Saat itu, kawasan ini memiliki beberapa ruang kosong yang terus berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah bagi operator di seluruh kota. Dan saat Mumbai terus berkembang sebagai kota, maka Darafi menjadi kawasan yang dikelilingi oleh kota dan menjadi pusat utama untuk ekonomi informal. Karena lokasinya yang strategis, mengembangkan kawasan seluas 550 hektar ini merupakan usaha yang sangat menguntungkan dan menarik. Terdapat banyak rencana sejak tahun 1997 untuk membangun kembali Darafi seperti bekas daerah kumuh Hong Kong. Pada tahun 2004, biaya pembangunan kembali kawasan kumuh ini diperkirakan mencapai 630 juta dolar. Dan pada tahun 2010, rencana pembangunan kembali Darafi diperkirakan akan menelan biaya sekitar 1,9 miliar dolar. Rencana ini melibatkan pembangunan perumahan seluas 2.800.000 meter persegi, sekolah, taman dan jalan, untuk melayani sekitar 57.000 keluarga yang tinggal di daerah ini. Bersama dengan 3.700.000 meter persegi ruang perubahan dan komersial untuk dijual. Namun, rencana pembangunan kembali Darafi menghadapi kontroversi dan oposisi. Sebab pembangunan itu akan benar-benar mencabut akar kehidupan dan pencaharian dari sekitar 1 juta penduduk. Selain itu, perencanaan yang tidak tepat selama proses pembangunan kembali dapat menjadi kemunduran besar bagi industri yang memasok berbagai produk ke seluruh kota, negara, dan dalam beberapa kasus ke negara lain. Mereka yang tidak setuju dengan rencana pembangunan ini berpandangan bahwa rencana tersebut tidak akan menjadi solusi untuk kesulitan yang dihadapi oleh penduduk di Darafi. Bahkan yang jelas, pembangunan kembali itu akan merenggut kehidupan bagi ratusan ribu orang yang telah menggantungkan kehidupannya di Darafi.